Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Al-Ghazali kelas 6B akan menceritakan sahabat Nabi yang taat kepada orang tuanya. Pertama-tama kita akan mengenalkan diri kita masing-masing. Saya adalah Diasta Arkan Putra Azriyah dari kelas 6B SD Al-Ghazali. Di sebelah kanan saya ada Aku dari Kusutapan dari kelas 6B Al-Ghazali. Dan di sebelah kiri saya ada Ahmad Hussein Fasin Umar dari kelas 6B Al-Ghazali. Pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia berasal dari negeri Yaman dan dia adalah seorang anak yang yatim. Uwais mengidap penyakit sopak yang menimbulkan bercak putih dan belang pada kulitnya. Walaupun begitu, Uwais adalah sosok pemuda yang taat dan saleh. Uwais dan ibunya hanya tinggal berdua dan tidak mempunyai seanak saudara. Pada suatu hari ketika di rumah, ibunya memiliki suatu permintaan yang belum bisa Uwais penuhi, yaitu ibunya sangat ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempatnya. Ibunya berkata, wahai Uwais, aku memiliki satu permintaan." Uwais menjawab, "Katakan saja, Bu, aku akan memenuhinya." Lalu ibunya pun menjawab, "Aku ingin sekali pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Karena hidupku sudah tidak lama lagi." Uwais pun hanya terdiam dan melamun. Lalu Uwais pun pergi ke batu yang sangat besar dan memikirkan cara bagaimana agar bisa membawa ibunya pergi ke kota Mekah tanpa kendaraan, dikarenakan Uwais adalah orang yang miskin. Uwais bergumam di dalam hati, "Ya Allah, bagaimana cara aku bisa membawa orang tuaku pergi ke Mekah karena aku tidak memiliki kendaraan dan aku adalah orang yang miskin." Uwais terus memikirkan cara dan terlintaslah satu cara yang ada di otak Uwais, yaitu membeli seekor anak sapi dan melatih otot di tubuhnya. Uwais pun langsung bergegas pergi ke tengah kota. Lalu Uwais pun pergi ke pedagang yang menjual seekor anak sapi. Setelah membeli seekor anak sapi, Uwais pun pergi ke bukit dan membawa anak sapi itu menaik turuni bukit. Setelah waktu berjalan, Uwais pun semakin kuat dan dan anak sapinya pun semakin besar. Namun tetangganya malah mengolok-olok Uwais. Tetangganya mengolok dengan berkata, "Hahaha, Uwais, apa yang kau lakukan dengan anak sapi itu? Kau nampak seperti orang aneh." Namun Uwais tidak memperdulikan dengan olok-olokannya. Uwais hanya diam dan melanjutkan tekad untuk mewujudkan impian dari sang ibu. Setelah Uwais merasa sudah cukup kuat, Uwais pun menghampiri ibunya dan kembali ke rumah. Uwais pun berkata, "Ibu, ayo kita bersiap-siap. Kita akan pergi menuju kota Mekah." Ibunya Uwais menjawab, "Bagaimana? Apakah kau sanggup? Sedangkan kita tidak memiliki satu pun kendaraan." Uwais pun menjawab, "Insya Allah aku akan sanggup, Bu. Cukup Allah yang bisa membantuku dan menolongku." Uwais pun langsung menggendong ibunya dan berjalan dari kota Yaman dan ke kota Mekah. Uwais pun terus berjalan walaupun sudah penat dan lelah. Uwais masih tetap melanjutkan impian dari sang ibu. Itulah bentuk pengorbanan dari Uwais terhadap ibunya yang sangat ia cintai dan ia sayangi. Uwais pun terus berjalan dan tidak lama lagi Uwais sudah hampir ke Mekah. Setelah sekian waktu, Uwais pun sudah sampai ke Mekah. Walaupun Uwais sudah penat, Uwais tidak langsung menurunkan ibunya. Namun, Uwais malah mengajak untuk berkeliling Ka'bah dan berdoa. Setelah mengelilingi Ka'bah, Uwais dan ibunya pun berdoa. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, antarkanlah dia ke surgamu." Ibunya menjawab, "Bagaimana dengan dosamu? Kau akan bagaimana?" Uwais pun menjawab, "Cukup ridho ibulah yang membawaku ke surga."
dosa ibu akan memasuki surganya Allah. Setelah itu Rasulullah pun datang. Rasulullah berkata, Ya Uwais, aku akan menjaminkan surga untukmu karena kau telah taat dan menyayangi orang tuamu. Disitulah kisah Uwais yang sangat terkenal di kalangan manusia, tidak terkenal di kalangan manusia, namun terkenal juga di kalangan para malaikat yang berada di langit. Dari kisah Uwais, kita dapat belajar bahwa sayangilah orang tuamu dan berbaktilah kepada orang tuamu karena doa orang tuamu bisa membawamu ke surga. Sekian dari cerita kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.